Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2772. Di Sungai Panjang Takdir, di luar King Feng Ferry. Su Yi duduk bersila di atas platform dao berlumuran darah, yang mengapung di Sungai Panjang Takdir, dan tetap tak bergerak meski ombak menghanyutkan. Ini adalah platform yang dipadatkan oleh Lu Hongpao dengan kekuatan gaib, yang dapat menutupi aura Su Yi tanpa khawatir terkena semburan takdir. Lu Hongpao mengirim Su Yi ke sini, hanya mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk menjemput Su Yi ke Wenzhou, lalu berbalik dan pergi. Dengan tidak ada lagi yang harus dilakukan, Su Yi duduk bersila, sambil minum, sambil meninjau pengalamannya di negeri Huai Huang, King Fengshu. Kultivasi tinggi, menembus tahap tengah Xiao Yao Jing, tetapi masih ada jarak dari tahap akhir. Di bawah lautan kesadaran 9 pedang penjara, menekan pola, dekrit perburuan surgawi, meskipun kekuatannya telah lama menghilang, kebenarannya masih ada, dan Anda perlahan dapat memahaminya dan merenungkannya dengan cermat di masa depan. Su Yi telah melihat kengerian dari keputusan surgawi ini, dan dia akan memperlakukannya dengan hati-hati di masa depan. Pedang welas Asia Agung, yang berganti nama menjadi Bunga Persik, telah disegel oleh Lu Hongpao sendiri. Menurut Lu Hongpao, jika Anda menghadapi ancaman fatal, Anda dapat membuka segel pedang dao ini untuk menyelamatkan hidup Anda. Namun, dengan cara ini, identitasnya akan terungkap, dan Su Yi harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan hati-hati. Su Yi tidak peduli tentang ini. Dia memiliki banyak kartu penyelamat nyawa, dan dia tidak kekurangan Tao Hua Daojian. Namun, Su Yi setuju dengan kata-kata Lu Hongpao. Kali ini, ketika pergi ke Wenzhou untuk berlatih, dia harus mengubah identitasnya untuk menutupi orang lain, jadi Su Yi telah memutuskan untuk menyegel semua harta yang dia gunakan sebelumnya. Prinsip Dao dan kekuatan pedang yang telah digunakan sebelumnya semuanya dibuang. Sederhananya, itu adalah perubahan total penampilan dan dormansi untuk jangka waktu tertentu. Jika Anda adalah karakter abadi lainnya, Anda pasti tidak akan dapat melakukan ini, karena Daogen abadi tidak dapat diubah, tidak peduli seperti apa wajah Anda hanya dapat mencari Daogen abadi untuk melihat identitas aslinya. Tapi Su Yi berbeda, dan dia sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ini. Fondasi jalannya dipadatkan oleh api zaman, yang dapat melelehkan langit dan berbagai cara sebagai fondasinya. Misalnya, mengubah Xuanzu Dao menjadi fondasi Dao, orang lain tidak akan dapat menemukannya sama sekali. 3 tahun, tidak terlalu lama, cukup untuk membuat diriku tenang dan memahami segalanya tentang wilayah surga abadi ini. Su Yi diam-diam berpikir, dianjurkan untuk melihat pemandangan jangka panjang. Lu Hongpao banyak mengingatkannya, di Eternal Heaven Realm ini, terlalu banyak musuh yang ingin membunuhnya. Dan dengan basis kultivasinya saat ini, dia masih jauh dari mampu bergulat dengan musuh-musuh besar itu. Dalam keadaan seperti itu, pilihan terbaik adalah menyembunyikan bagian depan di sarungnya, mengabdikan diri untuk berlatih, dan memperkuat diri sendiri. Sayang sekali aku tidak bisa mencari rampasan itu. Su Yi merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dalam pertempuran sebelumnya di luar Huai Huang, bocah berjubah hijau itu menggunakan pedang dao bunga persik untuk membantai sekelompok tokoh Tianjun. Namun, karena situasi mendesak saat itu, Su Yi tidak sempat mencari jarahan. Sekarang saya memikirkannya, saya secara alami menyesal. Tidak mungkin, selama periode waktu ketika dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi di negeri Huai Huang, semua sumber daya kultivasinya telah habis. Bahkan sebagian besar Eternal Essence Coin di tubuhnya telah disempurnakan, menyisakan kurang dari 100. Semua ini membuat Su Yi sekali lagi menyadari apa artinya bisa memasak tanpa nasi. Ini sangat buruk. Untungnya, Lu Hongpao melonggarkan gelang penyimpanan, yang berisi banyak sumber daya kultivasi. Setelah Su Yi menghitung sebelumnya, dia secara kasar menyimpulkan bahwa menurut kebutuhan latihannya sendiri, sumber daya latihan ini dapat bertahan selama lebih dari setengah tahun. Tanpa diduga, pria berjubah merah itu sebenarnya adalah Lu Hongpao. Sebuah sinar suara terdengar dari Su Yi. Itu adalah liontin batu giok seukuran telapak tangan bayi, dengan pola seekor domba hitam muncul. Suara itu berasal dari gadis Baba. Sejak Su Yi meninggalkan negara Huai Huang, gadis Baba terbangun dari kesunyian. Dalam menghadapi ancaman Kaisar Kuxuan, alasan mengapa Su Yi tidak takut adalah karena jejak yang ditinggalkan oleh iblis hati di kehidupan pertama di pedang dao bunga persik. Plus, itu gadis Baba. Namun, dengan munculnya Lu Hongpao, tidak satupun dari kartu hall ini yang berguna. Apakah kamu memulihkan beberapa ingatan? Su Yi bertanya. Gadis Baba menghela nafas, kecuali aku melanggar penjara ini, aku tidak akan bisa mengingat apapun. Suara itu penuh dengan keengganan. Bagaimana lukamu? Su Yi bertanya, dalam perjalanan menuju Sungai Panjang Takdir,
gadis Baba tiba-tiba mengalami perubahan, dan dia memiliki masalah serius dengan tubuhnya, jadi dia harus memilih untuk diam. Hampir tidak mempertahankan asal jalan. Gadis Baba berkata, jika kamu bisa mengumpulkan beberapa pil penyembuhan tingkat Kaisar Surgawi untukku, mungkin kamu bisa memulihkanku. Suyi memutar matanya dan berkata, apakah kamu tidak menganggapku tinggi? Segera, hatinya terkejut, dan dia menyadari sebuah pertanyaan, apakah gadis Baba benar-benar seorang Kaisar Surgawi? Kalau tidak, mengapa Anda mengusulkan untuk menggunakan pil tingkat Kaisar Langit untuk menyembuhkan lukanya? Ini bukan lelucon. Nilai pil berbeda, dan efek sihirnya juga berbeda. Membiarkan karakter di alam bebas dan tak terkekang menyempurnakan ramuan tingkat Kaisar Surgawi sama sekali tidak berbeda dengan bunuh diri, itu akan kewalahan oleh kekuatan obatnya. Apakah kamu tidak kenal Lu Hongpao? Mengapa kamu tidak berani memintanya? Gadis Baba berbicara dengan percaya diri. Suyi menyesap anggur, sebagai pribadi, yang paling saya takuti adalah hutang budi. Lu Hongpao peduli dengan kasih sayang Jiang Wuchen, jadi dia akan menjagaku. Jika aku benar-benar memperlakukannya sebagai saudara yang baik dan meminta keuntungan tanpa keberatan, aku pasti sedang sentimental. Aku tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi aku juga akan dipandang rendah oleh Lu Hongpao. Gadis Baba menghela nafas, kalau begitu tidak ada cara lain, aku hanya bisa mengambil waktuku, dan aku hanya bisa terus diam, memperbaiki lukanya sedikit demi sedikit, aku tidak tahu itu akan memakan waktu 1 tahun, monyet untuk pulih. Suyi menggosok bagian tengah alisnya, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membantumu mengumpulkan obat penyembuh. Gadis Baba itu tiba-tiba tertawa dan berkata, inilah yang harus dikatakan seorang pria. Ngomong-ngomong, setelah saya diam, Anda tidak diizinkan menggunakan indera spiritual Anda untuk merasakan token yang saya ubah. Sejauh ini, gadis dengan asal yang aneh dan misterius ini kembali terdiam. Suyi tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu seberapa tinggi dia. Hanya ada satu hal yang pasti, dengan dia di sini, tidak akan sulit bagi Tuan Gou Chen untuk menemukannya di masa depan. Kelihatannya sangat berbahaya, tapi nyatanya, ada iblis dari kehidupan pertama, bahkan jika Tuan Tua Gou Chen direkrut lagi, tidak perlu khawatir. Gadis Baba menemaninya dari alam dewa ke alam surga abadi meskipun mereka sering bertengkar satu sama lain, harus dikatakan bahwa gadis Baba sangat jelas tentang masalah utama. Misalnya, menghadapi ancaman Kaisar Kuksuan kali ini, tanpa menunggu Suyi menawarkan bantuan, gadis Baba mengambil inisiatif untuk memilih maju dan mundur bersama Suyi. Karena itu, Suyi telah lama menganggap gadis Baba sebagai salah satu miliknya. Senior, di kejauhan, gelombang Long River of Destiny melonjak, dan kodok seputih salju seukuran batu kilangan muncul. Ia menginjak ombak dan berkata dengan gembira, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Sekilas Suyi mengenali pihak lain, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Kodok ini tidak sederhana, ia dapat melihat melalui aura Tao yang ditinggalkan oleh Lu Hongpao, dan melihat dirinya sendiri. Kenapa kau memanggilku senior? Suyi bertanya dengan penuh minat. Saya masih ingat terakhir kali kami bertemu, kodok seputih salju ini penuh dengan tatapan membunuh, jelas berusaha melukai dirinya sendiri, Qin Su King dan lainnya. Tetapi pada akhirnya, katak seputih salju berubah pikiran, tidak hanya itu, dia juga memberi dirinya sendiri, Pusuan, Qin Su King dan Luan Yunzong buah kodok Osmanthus. Senior memegang kitab suci Tao tertinggi, buku nasib, seperti seorang kaisar yang memegang segel batu giok yang dapat menguasai dunia. Di mata orang kecil, itu lebih berharga daripada kaisar langit abadi. Fanatisme dan kekaguman tertulis di mata katak seputih salju. Takdir, kitab suci Tao tertinggi. Suyi memikirkan peninggalan Xiao Jian, gulungan yang menguning itu. Dan setan hati pertama pernah berkata bahwa buku ini memang sangat misterius, dengan banyak judul dan ucapan yang berbeda. Salah satu judulnya adalah Book of Fate. Setelah berpikir sejenak, Suyi berkata, sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang buku takdir ini. Apakah Anda salah paham? Katak seputih salju menggelengkan kepalanya, benar-benar mustahil untuk salah paham. Di sungai panjang takdir, setiap makhluk yang lahir dari semburan takdir, seperti yang kecil, memiliki karakter kelahiran yang tidak diketahui. Karakter natal ini telah dicatat dalam buku takdir jauh sebelum mereka lahir. Ketika buku takdir muncul, akan ada reaksi yang luar biasa. Setelah jeda, ia melanjutkan, di mata makhluk seperti kita, orang yang bertanggung jawab atas buku takdir adalah pejabat takdir. Sama seperti pejabat surgawi yang mendominasi dan mengendalikan hidup dan mati, tidak ada bedanya dengan Tuhan di mata orang biasa. Suyi mengangkat alisnya, apa yang terjadi? Seberapa luas sungai takdir yang panjang, seseorang tidak tahu awal atau akhirnya, dan di bawah sungai yang perkasa itu, ada makhluk aneh dan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah semua makhluk ini dibatasi oleh petugas takdir? Suyi merenung, menurut apa yang kamu katakan, jika aku ingin kamu mati, bukankah itu mudah? Snow White Todd tertegun, berkeringat dingin, dan tergagap. Mungkinkah si kecil melakukan kesalahan dan menyebabkan senior salah paham?
Suyi melambaikan tangannya, tidak, ini hanya mengobrol, kamu bisa menjawab pertanyaan. Katak Putri Salju masih sangat gugup, dan berkata dengan hati-hati, jangan sembunyikan dari senior. Jika senior ingin membunuh anak kecil, buka saja buku takdir dan temukan kata-kata Natal yang berhubungan dengan kehidupan anak kecil, dan anak-anak kecil akan menjadi ikan di atas talenan, siap untuk disembelih. Suyi segera mengerti. Untuk makhluk seperti Snow White Toad yang lahir di Sungai Panjang Takdir, buku takdir ini seperti buku hidup dan mati di tangan Dewa Yama. Untuk membuat Anda mati, selama Anda menemukan karakter Natal yang sesuai, Anda akan dapat mengambil hidup dan mati. Disayangkan, dia bahkan tidak dapat membuka gulungan yang menguning saat ini, jadi tentu saja dia tidak dapat memiliki kesempatan untuk membaca rahasia di dalamnya, dia juga tidak dapat menemukan kata Natal dari katak putih salju. Katak Putri Salju ketakutan, berbaring di atas ombak, tidak berani bergerak, diam-diam menyesal karena terlalu terburu-buru untuk keluar menemui petugas ketertiban senior kali ini. Seharusnya membawa beberapa hadiah langka dan berharga. Menjangkau dan tidak memukul wajah tersenyum. Jika saya telah menyiapkan hadiah, bagaimana mungkin perwira senior berbicara kepada saya tentang pemukulan dan pembunuhan ini? Sungai dan danau tidak hanya berkelahi dan membunuh, ada juga cara hidup duniawi. Sayangnya, karena saya datang ke sini dengan tangan kosong kali ini, saya telah melakukan hal yang tidak masuk akal. Tidak, itu harus diperbaiki sekali atau dua kali. Memikirkan hal ini, Suebai Tot tiba-tiba mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertaruh besar. Jika Anda tidak memberikannya, itu sudah cukup, jika Anda memberikannya, Anda akan mendapatkan yang terbesar. Keluarkan modal lama yang Anda anggap sebagai hal terpenting dalam hidup Anda. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2773. Katak Putih Salju membuka mulutnya dan meludah, dan butiran seukuran kepalan tangan bayi melonjak. Seketika, muncul seperti sinar bulan yang terang benderang, kemegahan jernih meluap. Terlihat samar-samar, pohon kasia menari-nari di bawah terang bulan yang anggun nan menawan, ditempel triliunan cahaya. Suyi terkejut saat melihat pemandangan itu. Manik roh itu bersinar terang, terang dan bersih, cahaya bulan yang sungguh dan terang, mengapungkan cahaya ajaib yang misterius dan tidak jelas. Katak salju putih ditarik keluar untuk mengosongkan kekuatan yang mungkin tiba-tiba, jeda mulut yang besar, depresi. Tapi tetap mendukung semangat, berkata dengan hormat, senior, manik ini disebut, bulan, asal-usulnya tidak bisa diperiksa, ketika lahir kecil, telah hilang di sungai takdir yang tidak diketahui bertahun-tahun. Dalam manik ini, ada tempat kekacauan bawaan, pertumbuhannya memiliki pohon kasia yang indah, sebelum buah gui bulan kecil yang dipersembahkan sebagai hadiah. Apakah pohon kasia ini hidup, mengenai pertapa yang mempraktikkan batas yang rusak, memiliki keuntungan yang tak ternilai. Saat ini, yang kecil melihat seniornya untungnya, adalah afinitas terbesar, sayang sekali dalam kantong pemalu, hanya manik bulan kecil ini yang enggan diambil, tetapi juga meminta senior untuk dengan baik hati menerimanya. Bertahan, manik bulan tampak seperti cahaya bulan yang terang melintasi langit, jatuh sebelum tubuh Suyi melayang di posisinya. Su Yidu terkejut. Katak ini banyak bicara, bertemu memberi hadiah, belum menyampaikan adalah penulis hebat ini. Berpikir, dia memegang manik bulan di tangannya. Kelap-kelip, di telapak tangan infiltrasi arus udara yang kaya dan kaya akan kebaikan hati, membanjiri tubuh, membuat semangat Yi menginspirasi, kerangkanya tenang, auranya hidup, benar-benar santai. Salah satu orang biasa makan sawo plum, seluruh tubuhnya nyaman, anggun. Namun keadaan pikiran tampak seperti tiba di sebuah dunia kecil, tempatnya tidak besar, jaraknya hanya 10.000 zang 3,33 meter, kaya akan transpirasi udara Ki yang kacau, pohon kasia berakar, dahan dan dedaunannya menjulang tinggi, melayangkan cahaya bulan. Terlihat samar-samar, di antara ranting-ranting dan daun-daun itu, lebih dari 10 buah masih bergelantungan, berkilauan, belum membekukan terang bulan yang mungkin muncul. Hal ini selain untuk membantu latihan dan mendobrak batasan, mungkinkah hal ini juga memiliki manfaat yang menakjubkan dari kekacauan? Su Yi bertanya. Dia mendeteksi bahwa yang paling indah di dalam manik roh ini bukanlah pohon kasia itu, melainkan tempat kekacauan bawaan dan segar. Kemudian kurang dari 10.000 zang 3,33 meter tanah, melipat gandakan kekuatan kekacauan, membiarkan pohon kasia itu. Ketika Su Yishen tahu untuk menginduksi, tipe yang tak terduga menempatkan dirinya dalam kekacauan, kembali ke perasaan awal dunia. Hal ini membuat Yi menyimpulkan, tempat inti manik bulan ini adalah tempat kekacauan, bukan pohon kasia itu. Persepsi mental senior seperti obor, sangat jelas, membuat kekaguman kecil sungguh. Katak putih salju pertama-tama menepuk pantat kuda, ini mengatakan bahwa, tempat kekacauan itu memiliki kekuatan mistis yang tak tertandingi. Selama bertahun-tahun, kecil setelah diselidiki berulang kali, akhirnya ditemukan, jika tanaman yang di dalamnya terdapat benih dari beberapa obat harta karun jalan utama yang langka, dapat sepenuhnya mempersingkat waktu matang obat harta karun jalan utama. Ini memberi contoh, ia pernah menanam benih rumput darah Phoenix yang sangat langka yang hidup kembali,
menempatkannya di dunia luar, bahkan jika di tempat tinggal tingkat tertinggi para Dewa Buddha, benih ini juga membutuhkan 3.000 untuk berakar, di 3.000 akan berkecambah. Untuk menjadi dewasa, maka diperlukan harus cukup 30.000 tahun. Boleh menanam di tempat yang kacau itu, benih dari akar hingga berkecambah, hanya membutuhkan waktu 10 tahun. Omong-omong, katak putih salju mengungkapkan sebuah rahasia besar, jika Anda memotong satu bagian cabang dan daun pohon kasia itu, memurnikannya menjadi pupuk kandang, mungkin dalam waktu singkat 1 bulan, dapat menanam darah burung phoenix yang kembali ke rumput kehidupan sepenuhnya. Mengetahui semua ini, Sui mengubah wajahnya. Harta yang bagus. Misalkan, jika Anda dapat mengumpulkan beberapa benih obat harta karun jalan utama yang langka, Anda pasti dapat menanamnya di manik bulan, dan mempercepat pematangan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah pohon kasia ini rusak, pertumbuhannya juga akan lambat, tidak perlu khawatir akan terjadi pembunuhan angsa yang bertelur emas. Katak putih salju itu sangat jujur, dan semuanya misterius kepada Sui. Akhirnya, ia menghela nafas, kecil yang dapat menentukan, manik bulan ini memiliki asal-usul yang tidak dapat dibayangkan, dan banyak prinsip yang mendalam dan sulit dipahami belum ditemukan, tanpa daya bagi orang bodoh yang bodoh, tidak dapat memahami hal ini sepenuhnya rahasianya. Inilah hidup, bukan memiliki keberuntungan untuk menikmati sesuatu yang berharga, tapi sedikit percaya, benda ini ada di tangan senior, sumber daya digunakan dengan baik, dapat memanfaatkan benda sebaik-baiknya, tidak cukup mutiara untuk melarikan diri dari ibu kota. Berulang kali dikatakan, adalah mengirimkan manik bulan ini. Sui benar-benar menggelengkan kepalanya, pekerjaan sia-sia karena kekayaan sangatlah tidak berharga, ya ampun, itu terlalu berlebihan, tinggal dirimu sendiri. Dikatakan harus kembali, bulan kembali. Katak salju putih tiba-tiba menjadi marah, berkata, senior, jika tidak menerimanya, saya berlutut di sini dan tidak akan bangun. Sui juga dapat memberikan hadiah dengan kuat. Melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sui terdiam, katak putih salju hendak menangis, suara gemetar berkata, senior, memintamu memberi kesempatan kecil. Jangan tolak, kalau tolak, hati yang kecil hancur total, belum bisa dibedakan dengan bunuh diri. Sui kagum dan memperluas pandangannya. Dia tidak menyangka bahwa memberi hadiah secara terus-menerus bisa menjadi begitu rendah hati, hikmat, dan menggugah. Ancaman kematian sepenuhnya. Jika tidak menerima, matilah penampilan Anda. Akhirnya, Sui mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan yang sulit, menerima ritual besar ini. Dalam hatinya juga ada sedikit rasa malu, tidak menyangka, katak putih salju sudah liar kegirangan, melontarkan ekspresi terima kasih banyak senior yang membantu. Saya sangat bersyukur, menari dengan gembira atas perbedaannya. Sui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, memberikan hadiah tidak mengatakan bahwa ritual tidak mengatakan, tetapi juga mengungkapkan rasa terima kasih pada diri sendiri, berterima kasih pada dirinya sendiri karena menerima hadiah ini, hal yang luar biasa ini, bahkan termasuk Sui juga yang pertama kali bertemu. Bagaimana panggilan yang mulia? Sui Shu memiliki manik bulan, suara hangat bertanya. Katak seputih salju berkata dengan tergesa-gesa, Kimko muda yang murahan, yang menyatakan katak bintang nomor 1, di Sungai Takdir, beberapa nama masa kecil yang agak kecil, disebut ahli katak bintang oleh orang yang berkeyakinan sama untuk mengenal satu sama lain dengan baik. Sambil berkata, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan berkata dengan malu, apa yang tuan, di hadapan para senior, adalah pemandangan yang ditertawakan oleh orang-orang yang berpengetahuan, para senior menyebut emas logam kecil di telepon. Sui berkata, aku kemudian mengatakan bahwa katak bintangmu, Susuan Junku, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak namaku, jika nanti kamu menemukan masalah rumit, selama aku bisa membantu, tampillah mencariku. Katak putih salju berkata dengan tergesa-gesa, pemberi hadiah kecil tidak pernah berani mengharapkan apapun, hanya ingin memiliki alasan yang baik di hadapan seniornya, berani meminta orang lain untuk membaca, sama sekali tidak berpikir lagi. Sui Rou mengusap dahi, dapat melihat, katak bintang ini memuja, mengkagumi kekagumannya dan Chong, berasal dari tulang, jika tidak, bagaimana sikapnya akan begitu rendah dan rendah. Tentu saja, Sui paham betul, semua penghormatan terhadap pemusnahan terpencil ini tetap diberikan oleh buku-buku yang menguning. Saya harus segera pergi, tulis surat kepada Zhou, ini adalah tanda saya, perwujudan dari tanda jalan utama saya, Anda, dan menerimanya. Sui mengeluarkan tokennya, dan memberikan katak putih salju secara terpisah, tidak peduli berapa lama, tidak peduli kapan, selama suku masih hidup, kamu dapat melihatku melalui benda ini. Kodok salju putih sangat bahagia, berseri-seri dengan gembira, memegang erat token di cakarnya, terima kasih banyak, senior. Sui agak tidak berdaya, jangan panggil seniorku, satu-satunya pelintas batasku yang bebas dan tidak terkekang adalah, aku tidak bisa menggunakan nama ini. Katak putih salju mendapat inspirasi tiba-tiba, berkata dengan hati-hati, senior memegang buku kehidupan, apakah penampilan izinkan nama kecil, penguasa resmi yang ditunjuk. Sui
Menghadapi tipe dasar ini dan rendah serta bersemangat, Chong memuja mengagumi sesamanya, Suyi juga benar dan tidak segan-segan untuk menawar masalah-masalah kecil ini lagi. Lalu, Suyi juga menanyakan sesuatu. Meskipun katak bintang tidak banyak dalam pemahaman buku kehidupan, namun sebagai salah satu monster besar sungai takdir secara vertikal dan horizontal, mampu bergerak tanpa hambatan sejauh 20.000 li, 0,5 km perairan, dalam waktu bertahun-tahun, mengalami hal-hal aneh dan anekdot. Untuk menyanjung Suyi, ludahnya terbang secara horizontal, 11 berbicara tentang beberapa hal yang penuh warna, benar-benar tidak mengecewakan, tuan resmi yang ditunjuk oleh kekaisaran, mendengarnya dengan penuh minat. Misalnya, di bawah sungai takdir ini, memiliki karakter kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, namun yang mampu menduduki air adalah seorang raja, mendominasi satu sisi, puncaknya tidak lemah dalam keberadaan Tianjun. Katak bintang adalah salah satunya. Sangat disayangkan kehidupan mereka tidak bisa terdampar seumur hidup, kehidupan hanya bisa menyeberang di sungai takdir. Ini adalah aturan besinya. Suyi bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah di sungai takdir ini lahirlah kehidupan yang mampu dibandingkan dengan Tuhan sepenuhnya. Bintang kodok memberikan jawaban yang pasti, iya. Sejak zaman dahulu kala, hingga akhir zaman hukum dan hingga masa Kaiyuan saat ini, di sungai takdir beberapa keberadaan yang sangat menakutkan dan misterius, tidaklah lemah di dalam Tuhan. Namun, keberadaan ini tidak dapat meninggalkan sungai takdir dengan cara yang sama. Sebagian besar juga menempati beberapa pulau di sungai takdir, seringkali tempat-tempat ini akan dicantumkan sebagai kawasan terlarang yang tidak dapat diatasi oleh para pertapa. Misalnya sungai takdir disebut tempat Gunung Badai, tidak aktif asal-muasal Yuan yang misterius, adalah monster besar bawaan yang lahir di sungai takdir, tubuh utamanya adalah kehidupan berwujud kera dan monyet. Wilayah hari kekal, lama membenci Tuhan, dulu pernah pergi ke Gunung Badai Petir 3 kali, mencoba menyerahkan Yuan itu, tetapi terbang kembali tanpa hasil apapun 3 kali. Semua ini, membuat Suyi diam-diam menghela nafas dengan emosi, di sungai takdir ini benar-benar aneh di mana-mana, tidak ada yang berani mengklaim maha tahu tanpa alasan. Katak seputih salju tiba-tiba menjadi khas, pemimpin resmi yang ditunjuk oleh kekaisaran, beberapa orang datang. Suyi kaget, menoleh untuk melihat tempat yang sangat jauh, Zhang 3,33 meter, memungkinkan pria tinggi botak Han melangkah. Pria hebat Han terlihat kasar dan tidak menyenangkan, desain bunga teratai darah di dahi bertanda merek, memberikan perasaan berbeda pada monster itu. Sejauh ini, tapi juga tanpa sampai, orang hebat Han, yang menahan aura, memberi hormat dengan hormat. Tuan Su, generasi muda teratai jatuh, mempersembahkan kepada Tuhan kehidupan Dewa Jubah Merah, datang untuk menerima dan memerintahkan Tuan untuk menulis Zhou. Suyi tidak akan mencurigai apapun. Pelaku sirkuit yang menjadi dirinya saat ini adalah sisa-sisa Lu Hongpao, hanya orang yang dapat melihat Lu Hongpao, dan orang lain tidak dapat mendeteksinya. Punya pekerjaan. Suyi berangkat, ini adalah pertama kalinya dia jatuh dengan pertemuan teratai, tidak tahu bahwa ini memberi hormat saat bertemu dengan diri sendiri dengan hormat. Pria hebat Han, yang dianggap oleh generasi muda di wilayah hari abadi adalah orang biadab monster tak tertandingi, Tuan. Tapi, dia bisa menebak dengan benar secara tidak jelas, mungkin karena peran yang dicurahkan Lu Hongpao dalam hidupnya, itu akan menghancurkan generasi non-umum. Di sungai yang jauh, katak putih salju mendesah penuh emosi. Di matanya, air terjun teratai benar-benar monster besar yang tiada taranya. Dan auranya sangat tidak menyenangkan, parah dan menakutkan. Tapi memang ada, sebenarnya memberi hormat saat bertemu dengan penguasa resmi yang ditunjuk kekaisaran dengan hormat, dan mempersembahkan kehidupan dewa yang akan datang, apakah ini membuat katak putih salju tidak terkejut? Tuan resmi yang ditunjuk oleh kekaisaran tidaklah sederhana, tetapi dia juga mengatakan bahwa budidaya batas yang bebas dan tidak terkekang itu, sungguh sederhana. Katak putih salju itu diam-diam menangis. Apakah orang yang berketerampilan tinggi, rendah hati, sungguh terpuji. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2774. Teratai merasa lega agak tidak biasa. Dia menyadarinya lebih awal, sebelum Suyi berdiskusi dengan katak putih salju itu. Pikiran pertamanya adalah, hal yang penting itu tidak luar biasa. Suyi yang dianggap oleh tuan keluarga sebagai saudara baik, sangat bisa menghadapi bencana. Kodok putih salju itu menggiling ukuran panci, menginjak ombak, dan jatuh ke dalam teratai. Ini berasal dari monster besar di bawah sungai takdir yang penuh bahaya. Sebagai penguasa Kuelau Putih, raja monster yang tak tertandingi, teratai jatuh ketakutan di sungai takdir yang sangat jelas. Lebih jelas bisa menapak ombak dari arus air, tapi katak, mau tidak mau adalah raja di perairan samping. Selama kehidupan ini menampilkan kekuatan magis, mengacaukan perairan samping, dapat mengubur hingga menghancurkan sepenuhnya para petapa ini. Bagaimanapun juga, sang petapa tidak dapat menanggung dampak dari takdir arus yang perkasa. Sekalipun hari raja, itu tidak baik. Apakah menyebarkan kata-kata terkenal di wilayah abadi? Berjalan di sungai takdir, seperti melintasi kesengsaraan hidup dan mati. Dari segi kekuatan,
Air terjun teratai tidak takut bahwa dengan katak putih salju itu, di sungai takdir ini, ia akan ditakdirkan berada di posisi yang lebih rendah. Karena katak putih salju bisa menimbulkan masalah. Bisa menyelinap ke bawah sungai sebentar. Diduduki sepenuhnya untuk mendapatkan keuntungan. Sekalipun dewa datang, katak putih salju ini hanya perlu satu orang untuk menyelinap ke dasar sungai, hanya jika dewa mantra membayar sejumlah harga, jika tidak maka tidak dapat dilakukan pada pihak lawan. Oleh karena itu, ketika melihat mata pertama Suyi dan katak putih salju itu dari jauh, mereka sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Dia diperintahkan untuk menerima dan menginstruksikan Suyi, begitu Suyi mengalami kecelakaan, dia akan lolos dari kesalahannya dengan susah payah, dan dia akan dihukum oleh tuannya. Untungnya, setelah air terjun teratai ditemukan dengan tenang, katak putih salju dan Suyi sedang mengobrol dan tidak berdebat. Teratai itu jatuh lalu mengejar dengan tergesa-gesa. Sambil memberi hormat saat bertemu dengan Suyi, dia secara tidak sengaja memandangi seekor katak putih salju, dan peringatan untuk melihat ke dalam tidak disembunyikan. Katak seputih salju menyeringai dan tersenyum, tidak hanya tidak merasa kesal, tetapi perasaan terdalamnya bahkan lebih mengagumi tuan resmi yang ditunjuk oleh kekaisaran saat ini. Coba lihat, seorang bawahan Tuhan, bisa begitu peduli dengan keselamatan majikan resmi yang ditunjuk secara tak terduga, bisa dibayangkan, status majikan resmi yang ditunjuk kekaisaran dihormati. Saya harus berjalan. Suyi mengeluarkan minuman keras, melemparkannya ke katak putih salju, tidak ada harta, hanya air minuman keras, jangan ditutup. Katak putih salju tersenyum dan membelah mulutnya, berat kuantitas minuman keras ini, sedikit saja, hati lebih berat daripada sungai takdir. Ia menerima teko anggur dengan hati-hati, lalu membungkuk hormat dengan serius, kecil tidak berani menunda waktu senior lagi, dalam ucapan selamat yang penuh hormat di atas jalan utama senior, lulus ujian pegawai negeri kekaisaran, periode jalan utama. Suyi berkata dengan gembira, kamu juga. Teratai itu tampak tegak, kepalanya tercengang. Apakah itu kecil? Senior, seorang raja di perairan samping, apakah katak putih salju ini begitu rendah dan rendah? Berjalan, Suyi melihat penglihatan yang jatuh ke atas teratai. Air terjun teratai tidak dapat berpikir, mengangkat tangan untuk memegang, perahu perak bersinar, membawa Suyi untuk menjara udara yang membelah menuju tempat yang jauh. Kodok seputih salju itu memegang cakarnya tanpa henti, di wajahnya tertulis seluruhnya dan tidak meninggalkannya. Semua ini, membuat teratai jatuh, monster tak tertandingi ini, Anda yang melonjak melihat pemandangan yang menakjubkan. Sampai sosok dia dan Suyi menghilang tanpa terlihat, katak putih salju kemudian menarik kembali pandangannya dan kembali ke bawah arus air secara perlahan. Sampai di ruang kerja, ia mengeluarkan minuman keras dengan riang, sebenarnya tidak benci minum, hanya membuka aroma arak, dalam hati diam-diam berpikir, berjalan, jalani ayah sepanjang hidup ini, paling lurus hari ini. Sebuah pertunjukan tangan, periode jalan utama. Adapun manik bulan apa, meskipun merupakan favoritnya sendiri, dapat dibandingkan dengan alasan bagus yang dimiliki pejabat yang ditunjuk oleh kekaisaran, tuan, adalah sebutir telur. Master resmi yang ditunjuk oleh kekaisaran tidak mengatakan bahwa dia menginginkan benua pengirim, di dekat tempat feri benua artikel, mungkin itu hanya burung merak domain lama, harus mampir, sambil mencoba selagi nyaman apakah akan mengadakan reuni dengan master resmi yang ditunjuk oleh kekaisaran lagi. Mengumumkan nomor, katak bintang, katak putih salju, tenggelam dalam pikirannya. Di sungai takdir, garis pemisah udara perahu kecil berwarna perak. Suyi duduk bersila di buritan, minum wine, sambil melihat pemandangan di sepanjang jalan. Menyeberangi sungai takdir, bahayanya banyak. Tapi bisa dilihat, air terjun teratai tidak mengkhawatirkan apapun. Apakah Tuan Su, bagaimana Anda menyerahkan katak itu sebelumnya? Lama terdiam, teratai terjatuh atau tak tahan bertanya hingga menimbulkan suara. Dia tidak benar-benar bisa mengerti, di dalam monster air besar yang menakutkan itu, betapa rendah dan rendahnya Suyi dengan pose kecil. Tidak menyerah, tapi bertemu secara kebetulan, berteman baik. Sui rasanya. Alasannya belum dijelaskan, karena ini menyangkut buku-buku menguning yang disimpan oleh Jian yang terpencil, dia tidak akan menyuruh teratai itu jatuh, dan dirinya diperlakukan sebagai penguasa resmi yang ditunjuk secara kekaisaran. Air terjun teratai melihat ini, tidak lagi bertanya dengan bijaksana. Bagaimanapun, sungai yang tidak berdebu adalah tubuh reinkarnasi, begitu di wilayah dewa memutuskan perang kata-kata untuk menang, membuat para dewa ini kalah. Keberadaan ini, bahkan jika saat ini hanyalah budidaya batas bebas dan tidak terkekang, tidak bisa dianggap enteng oleh air terjun teratai. Sekalipun Suyi adalah penguasa perbatasan bebas biasa, atas perintah penguasa Lu Hongpao, air terjun teratai tidak berani mengabaikannya. Tuan Su, ini ada pada tuan keluarga saya untuk status yang Anda atur, setelah tiba di benua Davin, Anda kemudian dapat melakukan status baru ini, silakan lihat sekilas. Air terjun teratai mengeluarkan batu giok jen sederhana, memberi Suyi. Suyi meliriknya dengan sungguh-sungguh. 3 bulan kemudian, My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2775. Bagus sekali,
Li Muchen, yang Anda tampilkan, menurut pendapat saya, di aula pendiri berikutnya dengan rasio yang besar, ditakdirkan untuk mendapatkan tempat Anda. Di kejauhan, Penatua Yun Huseng tersenyum dan berangkat, dan dia memujinya. Singkatnya, biarlah tidak diketahui bahwa visi banyak orang berubah. Suyi tersenyum, tetua yang keliru menyetujui, muridnya baru tiba, mungkin tidak dapat menjalani pujian tingkat ini. Cloud Tiger menghasilkan tawa yang jujur, sekte pedang berdaun kami, tidak pernah hanya mementingkan senioritas, hanya dengan pedang dengan tangan yang menentukan yang kuat dan yang lemah. Potensi Anda sangat besar, bakatnya bagus, 2 bulan ini membandingkan catatan dengan perang, sudah membuktikan kekuatannya, tidak perlu terlalu rendah hati. Suyi belum mengatakan apapun. Di mata pribadinya, Yun Huseng, sebagai penatua, menghargai dirinya sendiri. Tapi Suyi hanya tahu dengan jelas bahwa provokasi dan penindasan dari pertemuan 2 bulan yang dia lakukan di Sekte Pedang Daun kemungkinan besar berasal dari orang tua yang sedang tersenyum saat ini. Seperti dalam perang hari ini, lawan Batu King Feng tadi malam, menemukannya secara diam-diam, mengingat penatua Yun Huseng menghasutnya, membuatnya menantang dirinya sendiri secara khusus secara rahasia. Jika menang, bisa mendapatkan kuota untuk mengikuti tes Founder Hall. Tapi Batu King Feng belum mencari ide yang merepotkan. Juga melontarkan kata-kata ini kepada King Feng, membuat Yi dengan jelas mengenali wajah Yun Huseng yang lebih tua. Namun, Suyi juga enggan menawar. Lagi pula, dia hanya pemula, dan harus tetap rendah hati. Karena tidak membeberkan statusnya, dia hanya bisa memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak diketahui. Cepat, Suyi berbalik untuk pergi, memutuskan untuk pergi ke Gunung Kitab Suci Buddha untuk berjalan 1 kali. Dalam 2 bulan ini, dia kecuali berlatih di rumah gua, membaca kitab suci Buddha di gunung, tidak pernah mencampur adukan urusan apapun dengan gerbang sekte, datang dan pergi dengan bebas. Saudara Li, seorang pria berpakaian brokat mengejar sambil tersenyum, luar biasa. Saya katakan lebih awal, Anda nanti pasti akan menjadi murid garis sejati aula pendiri. Lu Xiao, di murid, memasuki gerbang pada hari yang sama dari Suyi, berinisiatif dan Suyi menyapa untuk bertukar salam, dan 2 orang mempraktikkan tempat tinggal para dewa Buddha yang selanjutnya, menjadi tetangga. Saya baru saja memasuki gerbang sekte, jauh dari kualifikasi bersaing untuk kuota murid garis sejati sepupu laki-laki yang lebih muda. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Kesannya pada Luo Xiao tidak menjadi buruk, tapi tidak intim. Pasalnya, Lu Hongpo memberikan status Li Muchen, berkepribadian eksentrik, tegak, suka datang dan pergi dengan bebas. Itu belum tentu. Luo Xiaodao, sekarang di pintu interior tinggi dan rendah, siapa yang tidak tahu bahwa saudara Li, kamu adalah kuda hitam yang tak tertahankan. Setiap tindakan dan setiap gerakan Anda, tetapi telah dilihat oleh gerbang sekte orang-orang hebat ini di mata, sebelum awan harimau tumbuh tidak pernah berkata, aula pendiri. Dalam rasio besar, harus ada ruang Anda. Mengatakan, dia mengungkapkan tampilan yang dikagumi. Rasio besar aula pendiri, yang terpilih adalah murid garis sejati. Murid garis sejati yang selama bisa melewati pemeriksaan, dapat berubah menjadi monster tua raja abadi dari muridnya. Ini adalah hal yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para murid. Sejak Luo Xiao memasuki praktik gerbang sekte, lebih dari 13.000 tahun, telah mengunjungi sejak jalan abadi, sudah hampir 8.000. Dapat mengolah, memperbaiki untuk membebaskan dan tidak terkekang pada tingkat batas, tidak berani berharap untuk mencari kuota murid garis sejati aula pendiri. Jadi sebaliknya, bagaimana membiarkan dia tidak iri pada Li Muchen yang baru saja memasuki gerbang sekte, kakak muda. Hanya jalan utama yang sulit. Apalagi di jalur abadi, setiap langkah yang diambil sangatlah sulit. Sekalipun pengaruh Raja Abadi dari Sekte Pedang Daun, persaingan internal juga sangat brutal dan intens. Selama muncul, dapat memperoleh lebih banyak sumber daya praktik dan otoritas lebih besar. Misalnya menjadi murid aula pendiri, yang menjadi pengikut Raja Abadi terlepas dari penghormatan dalam praktiknya, statusnya benar-benar berbeda. Perlakuan yang dinikmatinya juga sangat berbeda. Melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Suyi bersikap sedih, Luo Xiao segera berangkat dengan bijaksana. Tapi Suyi tiba di Gunung Kitab Suci Buddha sendirian. Di Gunung Kitab Suci Buddha, kembangkan bangunan Kitab Suci Buddha 12. Saat ini Suyi dapat melihat sekilas, hanya koleksi buku dari 9 bangunan Kitab Suci Buddha, dan 3 bangunan Kitab Suci Buddha lainnya, hanya terbuka untuk gerbang sekte orang-orang hebat dan murid garis sejati aula pendiri. Mengenai hal ini, Suyi, seorang pemula, tentu saja tidak bisa menuntut apapun secara berlebihan. Ia membaca, untuk tidak memperoleh warisan jalan utama apa, ingin memahami lebih jauh berbagai hal yang berkaitan dengan wilayah abadi semata. Misalnya pembagian, kondisi lokal dan adat istiadat sosial, pola jalan utama dan sebaran pengaruh 30 sansu, serta data sejarah kuno dan modern serta rahasia buku kuno. Tinggal seharian di gedung Kitab Suci Buddha, hingga malam hari, Su Yichai kembali ke rumah gua, duduk bermeditasi dengan konsentrasi. Dia berencana untuk pergi ke Istana Benda Suci, untuk menerima sejumlah sumber daya besok,
sambil berlatih dengan nyaman dengan menyimpan pahala, menukar tempat tinggal yang lebih baik dari para dewa Buddha yang abadi. Berbeda dengan benua King Feng, sebagai salah satu wilayah abadi 30 Sanzu, menulis Zhou pengaruh yang dipraktikkan makmur, pengaruh Raja Abadi sangat banyak. Mungkin tidak bisa membandingkan tempat di 5 benua, sejauh ini, semoga seluruh wilayah abadi, tulisan Zhou gagal menjadi yang terbaik, lebih baik daripada yang terburuk. Di seluruh benua, ortodoksi Konfusianisme Raja yang abadi berdiri dalam jumlah besar, hanya saja di titik ini, benua King Feng tidak bisa dibandingkan dengan tempat terpencil. Sekte Pedang Daun mengambil salah satu dari 13 pengaruh Raja Abadi, kuil pendirinya secara alami berada di benua artikel, surga pegunungan besar yang terkenal. Aura jalan utama di salju Songfeng ini, dapat bebas dan tidak terkekang dan berpatroli dengan puas, kesepian tidak memiliki latihan dari 3 pembangkit tenaga listrik batas. Tempat tinggal para Dewa Buddha tempat Suyi berada, yang berada di bawah rumah gua kelas 3, sangatlah biasa, namun demikian, bahkan sangat mencengangkan. Berlatih seharian dalam hal ini, lebih baik dibandingkan dengan 10 hari kebajikan. Hal ini membuat Suyi mengantisipasi, kelas 3, di rumah gua kelas 3, seharusnya memiliki mistik seperti apa. Pagi selanjutnya, Istana Benda Ilahi, Suyi menerima sumber daya latihan di bulan yang sama, dan dengan skor, memperdagangkan sejumlah benih harta karun pengobatan jalan utama. Penatua di Istana Objek Ilahi, adalah seorang lelaki tua yang pendek dan gagah, aneh, anak kecil, berdasarkan latar belakang dan potensimu, berlatih di gerbang sekte dengan pengabdian satu hati, apa yang membuat benih ini? Suyi berkata sambil tersenyum, saat latihan, bunga tumbuh untuk membuat rumput, suasana hati yang santai dan tanpa beban. Lelaki tua pendek dan gagah itu kemudian tidak bertanya lagi. Budidaya pedang di gunung, memiliki berbagai kepribadian aneh masing-masing, suka menanam bunga untuk membuat pedang rumput untuk diperbaiki, bukanlah alternatif. Pedang alternatif ini diolah diperbaiki, beberapa seperti mengumpulkan keluhan jiwa yang tersisa ke bilah pedang baja. Ada yang menyukai buku panduan seks, mengumpulkan wanita cantik berkelompok setiap malam seruling-seruling bambu. Ada pula yang lebih abnormal, seperti berbaring di peti kubur dan mayat menyatu, untuk memahami satu karakter, sekarat. Berangkat dari Istana Benda Suci, Suyi membawa sejumlah sumber daya latihan, sekantong benih obat ajaib, dan juga bertanggung jawab atas pelat data tempat tinggal kelas 3 para Dewa Buddha bersama-sama. Setelah kembali ke salju Songfeng, mengubah rumah gua baru, menanam benih obat ajaib ini di tanah kekacauan di Manik Bulan. Nanti, kemudian membuka praktik lembaran negara. Yang disebut praktik lembaran negara, adalah berbagai materi berita rekor dunia, yang secara khusus bertanggung jawab atas organisasi yang mengumpulkan dan mengumpulkan informasi yang dikumpulkan melalui gerbang sekte, mendistribusikannya setiap 10 hari satu kali. Melalui praktek lembaran negara, dapat memahami berbagai hal di dunia baik besar maupun kecil, sehingga memiliki pengetahuan yang dangkal terhadap situasi dunia. Setelah memasuki sekte pedang rindang, Suyi yang paling dinanti, menerima lembaran negara yang berlatih setiap saat. Dengan mempraktekkan lembaran negara ini, dapat mengintip angin dan awan dunia. Dalam lembaran negara yang berlaku saat ini, tercatat suatu hal penting yang menggemparkan wilayah abadi. Saya juga mengajar untuk mengirimkan sang pendiri, dewa yang mendalam, menyelesaikan sebuah nama untuk menyebut pedang dewa yang sangat menyedihkan di benua King Feng. Tentang asal-usul pedang sedih, mengangkat dunia untuk berdiskusi secara besar-besaran. Suyi melihat berita ini dengan sungguh-sungguh dan merasa lebih santai. Dalam berita, memang disebutkan dirinya sendiri, tetapi tanpa nama tidak memiliki nama keluarga, hanya mengatakan diri sendiri adalah pedang batas bebas yang berjalan mengangkut kotoran anjing, pernah diakui sebagai tuan oleh roh Jian-Jian yang sangat sedih, tetapi dibunuh oleh dewa yang sangat kering akhirnya, telah membawa. Adapun Lu Hongpao, belum muncul di pemberitaan. Tanpa diragukan lagi, panci hitam dari gangguan itu membuat dewa yang sangat kering terbawa. Namun Lu Hongpao menggunakan metode tersebut, menekankan kebenaran masalah ini secara menyeluruh. Kemudian, Suyi membaca berita tentang praktik lembaran negara dengan penuh minat, dan kemudian mulai berlatih dengan konsentrasi. Hari berlalu dengan sangat penting. Sesekali bersantai, akan berbaring di kursi rotan, dengan tenang dalam keadaan linglung, memikirkan teman lama di masa lalu, minum anggur tua. Adapun masalah sekte pedang rindang tinggi dan rendah setiap hari, Suyi selalu tidak peduli, tidak memperhatikan. Waktunya terburu-buru. 3 bulan kemudian, Suyi hanya menggunakan satu keterampilan magis. Sekalipun tubuh tidak kekurangan sumber daya untuk berlatih, ia hanya dapat bergantung pada para praktisi untuk berlatih keras dengan tekun, dan tidak tahu apakah tuan yang berkultivasi dapat mengetahui kapan harus menghadapi situasi yang bebas dan tidak terkekang. Tapi, Suyi tidak khawatir. Dalam istilah abadi, waktu bukanlah hal yang paling berharga. Pada hari ini, begitu tetangganya, Luo Xiao, datang berkunjung, dia memberitahu Suyi dengan semangat tinggi bahwa 10 hari kemudian, dia akan melakukan teori lapangan dalam skala besar. Rasio besar ini, akan memilih 10 orang dari para murid,
untuk berpartisipasi dalam calon murid garis sejati seleksi Aula Pendiri. Akhirnya, 3 orang akan dipilih dan dimasukkan sebagai murid garis sejati Aula Pendiri. Tapi Suyi si kuda hitam, menjadi orang yang paling berharap pada rasio besar yang memperjuangkan kuota. Dapat disebut senior brother senior sister yang tiada taranya, akan bepergian, sedang tutup, semua telah mengambil sikap, harus ikut serta dalam pertarungan kali ini. Luo Xiao terlihat menulis di seluruh antisipasi, ketika saatnya tiba, telapak tangan juga mengajarkan kepada pilot otomatis untuk berada dekat dengan beberapa orang hebat di gerbang sekte, ini benar-benar adalah acara besar di gerbang tinggi dan rendah. Suyi mendengarkan, hanya saja tidak. Responsnya sangat ringan. Hal ini membuat Xiao tidak berdaya. Milik saudara muda Li ini, yang sekarang berada di gerbang sekte seperti Nova yang muncul perlahan, tidak tahu kalau sedang diperhatikan oleh banyak orang. Tapi kepribadiannya terlalu eksentrik, kecuali untuk berlatih, pergi ke Gunung Kitab Suci Buddha untuk membaca, sesekali pergi ke Istana Benda Suci untuk menukarkan benih obat ajaib. Di lain waktu, perawatan di rumah gua terlalu sederhana. Sampai saat ini, apalagi orang-orang tinggi dan rendah di gerbang sekte lain, yang menjadi murid di salju Songfeng ini, kemungkinan besar belum melihat penampilan potret saudara muda Li. Luo Xiao mengucapkan selamat tinggal untuk segera pergi. Orang yang membiarkan Yi tidak berpikir, harimau awan tua yang hidup untuk pertama kalinya datang mencarinya secara tak terduga. Saat mengobrol, Cloud Tiger terlahir dengan ucapan selamat tinggal untuk pergi. Saat pergi, para tetua Songfeng salju ini mengencangkan alisnya, ujung alisnya menjadi suram. Su Yi tidak peduli. Cloud Tiger menjalani tujuan yang menjadi sangat sederhana, yaitu membuatnya berhenti berpartisipasi dalam pertarungan kata-kata. Cloud Fuseng ekspresinya sangat bijaksana, hanya mengatakan mengambil pemula, Li Muchen Anda tidak perlu khawatir untuk bersaing untuk mendapatkan kuota yang berpartisipasi dalam pengujian murid garis sejati Aula Pendiri, nanti ada beberapa peluang. Dan ditunjukkan secara tersirat, jika Su Yi mau menyerah, sebagai yang lebih tua, dia akan menggantikan Su Yi. Mengenai hal ini, Su Yi menolak, sebagian memiliki hubungan buruk dengan penatua Yun Huseng. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2776. Pagi selanjutnya, Su Yi menerima perintah tertulis, gerbang sekte, memegang istana hukum, untuk melaksanakan tugas memburu dan membunuh roh jahat, perlu menugaskan kembali tindakan bersama 3 murid. Tapi Su Yi, terpilih. 9 hari kemudian, akan dilakukan pembahasan rasio besar. Pada titik krusial ini, dia dipilih untuk pergi melaksanakan tugas membunuh monster itu. Su Yixiang tidak perlu mengetahuinya, yang pasti adalah hantu yang dilakukan oleh penatua Yun Huseng. Lama terdiam, Su Yi meninggalkan rumah gua, mengunjungi Deodar Cedar Feng Feng Lord, bukan Sungai Lan. Sungai Lan bukan hanya Deodar Cedar Feng Feng Lord, yang memontrol seluruh pintu interior, adalah sesepuh aula pendiri Sekte Pedang Rindang, hari di mana pedang batas raja layak untuk dipupuk dengan reputasi. Su Yi sebenarnya ditolak masuk. Sungai Lan sama sekali tidak melihatnya, hanya membuat seorang pelayan tua menyampaikan pesan, sebagai seorang murid, bekerja untuk gerbang sekte, adalah hal yang dibenarkan. Su Yi berbalik untuk berjalan. Penguasa Sungai Lan, Song Feng yang bersalju, tidak tahu apa-apa dengan jelas, tetapi sangat jelas masalah yang diderita pemula ini. Namun Sungai Lan tidak berencana untuk menegakkan keadilan, dan memilih untuk tidak ikut campur. Su Yi sama sekali tidak kecewa. Lagi pula, pada akhirnya, dia adalah seorang pemula dan tidak memiliki dasar dalam Sekte Pedang Rindang ini, bahkan jika dia menunjukkan skor bagus dalam beberapa bulan terakhir. Tapi juga memang begitu. Saudara Li, dengar kamu ingin keluar untuk melaksanakan tugas itu. Luo Xiao menemukan Su Yi, marah. Ini tidak adil, 9 hari kemudian adalah membahas rasio besar, sekarang pintu interior tinggi dan rendah, siapa yang tidak tahu bahwa kamu memang mendapatkan posisi semoga. Su Yi tersenyum dan berkata, saya seorang pemula, normal. Luo Xiao agak terkejut, Su Yi tidak pernah menyangka akan berpikiran terbuka, saudara Li mungkin tahu, sekali melewatkan kesempatan ini, sama dengan kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam inspeksi aula pendiri. Apakah kamu mengundurkan diri? Su Yi mengeluarkan teko anggur untuk meminumnya, mengajak pemula, ingin semuanya berjalan lancar, tanpa diragukan lagi itu adalah mimpi orang bodoh. Ditampilkan dengan lemah, diremehkan, ditampilkan dengan ganas, di bawah tali pendek, halangan karena rasa iri, apalagi berkompetisi untuk mengikuti kuota pemilihan aula pendiri murid garis sejati, jika saya menempati salah satu, sama dengan menduduki kepentingan orang lain, yang ditoleransi. Bertahan, sesungguhnya, memupuk untuk berwisata, kebijaksanaan duniawi juga sangat penting. Tetapi, saya tidak senang dengan manipulasi strategis yang mencurigakan ini, mungkin menderita kerugian karena alasan ini, menyebabkan banyak orang diperlakukan tidak adil, tapi, acuh tak acuh. Sambil berkata, Su Yi tersenyum, tentu saja, kamu bisa merasa sangat lega, aku tidak akan mengalami kemunduran kecil ini untuk berkecil hati. Luo Xiao tidak tahan berkata, apa yang akan dilakukan saudara Li?
Sui mencicipi, menyerah pada kondisi yang buruk. Lalu, pergi dengan angkuh. Luo Xiaotan. Pada hari yang sama, Sui He memegang sejumlah tempat yang sama di Istana Hukum, meninggalkan Sekte Pedang Berdaun, pergi untuk melakukan tugas berburu dan membunuh roh jahat. Mengetahui hal ini, Penatua Yun Huseng pasti tertawa terbahak-bahak. Hanya pemuda yang tahu yang bisa berkultivasi, nilai apa yang bisa didapatnya. Juga mencari puncak sungai Lord Lan untuk menegakkan keadilan, benar-benar orang bodoh yang bodoh. Pikiran terdalam ini, kehidupan Yunhu tidak akan terungkap. Pada hari yang sama, ia mengunjungi puncak sungai Lord Northland dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pertempuran kali ini. Sampai kesepakatan kali ini membahas berbagai peraturan pertempuran, Sungai Lan tiba-tiba bertanya, awan yang lebih tua, bagaimana Anda memandang Li Muchen itu? Cloud Tiger menghibur perasaan yang dingin, menghela nafas, anak ini cukup baik, memiliki bakat untuk mendirikan sekolah baru dalam ilmu pedang, tetapi diubah mudah dilipat dipatahkan, intinya terlalu melimpah, harus menderita bencana. Ekspresinya serius, ambil yang lebih tua, aku hanya bisa bekerja sebagai orang jahat suatu saat, tekankan maksudnya, hindari kenaikan yang terlalu cepat, jatuh terlalu menyedihkan. Semua ini baik untuknya, tapi tolong katakan juga saudara cermin terang. Sungai Lan tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Murid pemula yang baru saja bergabung dengan gerbang sekte. Sekalipun bakatnya mempesona, kinerja luar biasa, tapi juga begitu saja. Dalam posisinya, kehidupan yang dilihat tidak tahu banyak yang memulai tentu saja karakter warna-warni yang tiada taraf. Di dunia ini, dalam pengaruh Raja Abadi manapun, yang paling tidak kekurangan adalah bakatnya. Penampilan Li Muchen, tidak cukup membuat karakter Raja Abadinya sangat dipentingkan secara radikal. Bahkan di dalam hatinya agak kecewa. Karakter yang luhur dan pantang menyerah yang dipupuk oleh Zeng Zeng Pedang, menderita tipe ini karena tidak memperlakukan dengan adil, bagaimana tidak berani mengeluarkan satu kentut pun. Dan juga pasrah dengan kondisi buruk secara diam-diam, apakah ini juga yang disebut dengan karakter angkuh dan pantang menyerah Zeng Zeng? Pedang menyerukan ketidakadilan. Tapi yang jelas, karakter Li Muchen yang luhur dan pantang menyerah ini, bobot kuantitasnya pada akhirnya tidak berbobot. Orang ini, tidak layak untuk diperhatikan oleh Sungai Lan-nya lagi. Masalah yang dialami pemula Li Muchen, belum menimbulkan banyak badai di gerbang sekte. Setiap orang menjadi terbiasa. Kebanyakan juga saat ngobrol, katanya otak Li Muchen tidak lurus, sebagai pemula, yang tidak paham adalah kebijaksanaan duniawi, intinya akan terlalu melimpah, pasti akan banyak kesusahan. Kecuali ini, sekali lagi tidak ada gangguan. Alasan mengapa gerbang tinggi dan rendah sangat diprioritaskan adalah kali ini terjadi perkelahian di pintu bagian dalam. Bisa disebut murid yang tak tertandingi berpartisipasi, memberikan permainan penuh, menyebabkan tidak tahu banyak diskusi. 9 hari kemudian, perkelahian di lapangan berlangsung sesuai jadwal. Karakter tak tertandingi yang menarik banyak perhatian, muncul satu demi satu, mendapatkan satu untuk berpartisipasi dalam kuota pemilihan murid garis sejati Aula Pendiri. Setengah bulan kemudian, Sui menjalankan tugas untuk kembali. Ketahuilah semua ini, Tuang juga jauh ditolak. Sejak saat itu, di Snow Song Feng, dia menjadi tertekan oleh lelucon yang menyedihkan itu, kecuali Luo Xiao, murid-murid lain tidak mau dekat dengannya. Faktanya, Sui tidak mempedulikan hal ini. Dari memasuki sebuah gerbang dimulai, ia mempraktikkan kebiasaannya untuk datang dan pergi dengan bebas, penyendiri, di mana akan peduli dengan hal-hal yang sunyi dan mengusir. Namun, sejak itu, dia sering meninggalkan gerbang sekte sendirian, keluar untuk melaksanakan tugas. Bukan karena terpaksa, tapi atas inisiatif sendiri. Di Sekte Pedang Daun, spesialisasinya mendistribusikan tugas gerbang ke aula utama, yang diberi nama Istana Profesi. Dan akan sering mengumumkan sesuai dengan tugas yang dilakukan oleh murid-murid perbatasan yang berbeda, selama selesai, dapat memperoleh pengembalian dan pahala yang terkoordinasi. Namun Sui sejak itu menjadi pelindung di Istana Profesi. Tugas yang dipilih, hampir seperti berburu dan membunuh roh jahat, menanyakan tentang area terlarang yang akan dihubungkan, bahayanya penuh. Mei bagi Sui, sama sekali tidak ada tantangan. Dia menerima tugas gerbang, tidak lain hanyalah mencari seseorang untuk keluar dari pintu untuk mendapatkan alasan yang terinformasi dan berpengalaman. Tentu saja, tugas itu akan tercapai, hanya saja sedang dalam perjalanan untuk mencapainya. 6 bulan kemudian, Sui kembali dari dunia luar dan tiba di Istana Profesi dengan tergesa-gesa. Saudara debu, apakah tugas kali ini telah selesai? Seorang lelaki tua dari Istana Profesi tersenyum dan bertanya. Nama pribadi lama, Lembah Tao, adalah seorang tetua istana yang berprofesi. Sikapnya tidak peduli dengan hal-hal sepele, kepribadiannya lelah, suka minum, sering minum direbus sampai insang mati mabuk, berbaring sambil bersiul dan bersandar di kursi. Dalam setengah tahun, alasan mengapa Sui sering datang diketahui oleh Lembah Tao lebih awal. Satu sama lain juga merupakan kenalan lama. 3 kepala yang terpenggal, semuanya lengkap, gerbang sekte menyebutkan nama beberapa organ dalam yang harus diambil,
adalah salah satunya. Sui mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Lembah Tao. Lembah Tao memandang tanpa memandang, mengacungkan jempol, memuji, menghormati yang muda, garang-garang. Dalam setengah tahun, Sui hampir setiap 10 hari, dapat menyelesaikan karakter berburu dan membunuh yang berbahaya. Dan sisi yang diselesaikan setiap kali itu menarik, membuat orang tua Lembah Tao ini tidak mampu mengangkat masalahnya. Hingga saat ini, Lembah Tao sangat menjunjung tinggi Sui, pendatang baru ini, dan seringkali menyesali Sui. Karena menurutnya, teori lapangan yang diucapkan 6 bulan lalu, Sui pasti punya kemampuan untuk maju ke 10 besar. Tapi karena kuir, diberikan untuk menekan. Mengenai hal ini, Lembah Tao tidak berkata apa-apa. Pengaruh penanaman spiritual, tidak ada bedanya dengan pemerintahan sekuler. Karena bersaing dengan hubungan yang dingin, akan sering terjadi hal-hal kotor yang memanipulasi secara strategis dan tidak percaya satu sama lain. Untuk membuat gerbang sekte orang-orang hebat ini, menekan pemula yang tanpa dasar, sangatlah mudah. Biarkan orang tersebut bahkan tidak mampu mengangkat masalahnya. 3 hari kemudian, akan dilakukan pemilihan murid garis sejati aula pendiri. Akhirnya 3 orang akan muncul, apakah Anda dapat memperbesar visi seseorang? Tao Guen berkata dengan suara, saya disarankan agar Anda pergi, dan melihat ke dalam murid pedang puncak yang harus diolah diperbaiki. Sebenarnya sengit, memahami bahwa ada perbedaan satu sama lain, dan kemudian memiliki peluang untuk mengejar. Sui tersenyum. Di antara seluruh murid sekte pedang daun, yang paling ganas adalah para praktisi di perbatasan patroli. Saat ini Sui Yan, tidak cukup terlihat sepenuhnya. Di mana dia akan memiliki mood untuk ikut bersenang-senang. Bisa lihat, kamu merasa tercekik, pedang itu berkembang, karena bekerja seperti itu. Tao Guchen suaranya berkata, tahun ini tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan murid garis sejati aula pendiri, maka pada tahun depan tidak baik pada tahun demi tahun. Menurut pendapat orang tua, nanti sekte ini menei, tidak ada yang benar-benar bisa tekan kamu. Sui mengeluarkan minuman keras, melemparkan, berhutang budi pada kata-kata baik. Lalu, berbalik untuk pergi. Menatap wujudnya menghilang, Tao Guchang menghela nafas. Ilmu pedang anak laki-laki ini berkembang menjadi sangat baik, tidak berperasaan dan ramah tamah, juga akan menderita banyak kesulitan karena rasa takut yang masih ada. Memikirkan hal ini, Tao tersenyum mengejek, apakah dia dulu seperti itu? Super Chiles, berpikir bahwa kekuatannya cukup, dapat mengekspos secara besar-besaran, faktanya menunjukkan bahwa ini juga jauh dari cukup. Dalam pengaruh raja yang abadi, yang paling tidak kekurangan adalah semua jenis bakat yang tak tertandingi. Latihan bakat Anda bagus, tidak akan memupuk perilaku, akan disingkirkan, ditekan, dan diperlakukan dengan dingin. Dahulu Lembah Tao, pohon cemara berutang kebesaran, meski hingga kini batas budidayanya tak terukur, namun sebenarnya masih menyandang gelar tanpa ada kewajiban jabatan di istana profesi ini. Saat ini, menyaksikan pengalaman pahit Sui, Lembah Tao melakukan introspeksi, jadi urusan manusia, ini kan. Di masa lalu ketika Sekte Pedang Rindang mencapai puncaknya, pernah maju ke 5 besar di berbagai artikel benua pengaruh Raja Abadi. Sampai saat ini sudah menolak ke situasi seperti apa? Mengapa? Bukankah orang-orang ini sudah tua dan tidak rela mati demi pencuri, yang mendambakan kekuasaan dan pertarungan internal? Para pemula tidak dapat muncul, orang tua tidak dapat bergerak, sekte seperti itu dapat menjadi gerbang, tidak memburuk. Merenung dalam waktu yang lama, Tao Gutan, tidak lagi berpikir, meminum minuman keras yang diberikan Sui sebagai hadiah sepenuhnya, meminumnya sambil direbus sampai insangnya mabuk, dan beristirahat dengan nyenyak. Apa yang mata tidak lihat, hati tidak gelisah. Meninggalkan istana profesi, kembali ke jalan di salju Songfeng, Sui bertemu dengan penatua Yun Huseng. Cloud Tiger tinggal mengukur Sui dengan satu mata ke atas dan ke bawah, berkata sambil tersenyum, dihitung dengan jari. Kamu sudah memasuki gerbang hampir setiap tahun, ide apa yang bisa kamu miliki? Sikapnya anggun, ramah. Sui memandang Yun Huseng dengan satu mata, tidak dingin dan tidak pucat, berkata, aku berhutang budi kepada yang lebih tua untuk melihatnya, itu bagus. Yun Huseng terkejut, lalu tersenyum dan maju ke depan, menepuk bahu Sui, dan berkata, Jade tidak mengukir sesuatu yang sia-sia, semua yang aku buat, semoga demi kebaikanmu sendiri, nanti kamu, untuk memahaminya, datang dengan kepala rendah dengan tulus. Semua berkata, jika dalam hatimu membenciku, hehe. Dia membantu Sui Zeng merapikan seluruh pakaiannya, lalu pergi sambil tersenyum. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.